Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan membahas sejarah kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan di Pulau Jawa. Membahas kerajaan Majapahit ini sangat menarik ya guys, karena banyak hal dan cerita sejarah yang menarik untuk kita buka bersama. Yang pertama, soal disebutkannya kerajaan Majapahit dahulu menguasai banyak wilayah, bisa dibilang hampir seluruh wilayah Nusantara dan bahkan hingga ke luar negara Indonesia seperti sekarang ini atau Asia Tenggara lah gitu ya. Apakah benar Majapahit menguasai wilayah Nusantara dan Asia Tenggara? Mari kita simak. Oke guys, ini adalah rujukan peta klaim ya, klaim kekuasaan wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit di Nusantara dan Asia Tenggara. Kita lihat di sini ada peta ini, tulisan legenda di bawah ya, dan di bawah ini ada ibu kota merah dari atas, itu di kerajaan Majapahit, lokasinya Pulau Jawa, dan pada bawahnya kota warna merah, warna oranye pekat lah gitu ya, atau oranye, itu tanda ranah inti Majapahit ya. Itu titiknya jelas dibuat di situ, keseluruhan Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta itu ya wilayahnya, sampai ke Madura. Dan di bawahnya lagi ada keterangan negeri bawahan Majapahit ya. Sekali lagi, itu negeri bawahan Majapahit. Dan di bawahnya yang berwarna biru ada kawasan laut di bawah pengaruh Majapahit. Nah, itu ya, kawasan laut di bawah pengaruh Majapahit itu dari dari bagian Nusa Tenggara itu ya, sampai laut ke Kalimantan, terus ke Sumatera, Semenanjung ya, sampai Semenanjung, sampai ke ujung Aceh, itu kawasan laut di bawah pengaruh Majapahit. Lalu yang di bawahnya lagi ya, ada itu yang agak biru-biru muda, itu kawasan laut di bawah pengaruh Majapahit. Yang di atas tadi ya, yang di bawahnya agak biru muda, jangkauan
ekspedisi armada laut Majapahit. Berarti ekspedisi Majapahit ini jauh ya, dari kepulauan di atas Kepulauan Riau, di atas atau tepatnya di atas Sarawak, di dekat Laut Tiongkok, di sebelah Indonesia tengahnya itu ada pertengahan perantaraan antara Kalimantan dan Pulau Sulawesi, terus ke atas hingga ke Filipina ya, Kepulauan Sulu. Terus di bagian bawahnya Flores, terus arah ke atas Maluku sampai ke Irian Jaya. Wah, luar biasa. Oke, sekarang kita teliti fakta di lapangan, jejak kekuasaan besar dari Majapahit ini. Yuk. Jadi pertanyaan saya pertama adalah, jangkauan ekspedisi armada laut Majapahit ini luas ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga ke atas Laut Tiongkok sampai ke Filipina dan sebagainya. Itu kira-kira Majapahit itu ngapain di sana? Yang pertama, apakah itu melakukan ekspansi atau sekedar ekspedisi atau kekuasaan yang seperti apa? Menguasai laut dalam artian apa menguasainya ini gitu. Itu yang perlu kita cari tahu. Yang kedua, kekuasaan dalam segi kerajaan apa? Apakah ia menjajah kerajaan itu atau bagaimana? Taruhlah istilahnya sebagai penguasa kerajaan, artinya ada kerajaan di sana yang diklaimnya itu ada raja dari Majapahit. Oke, silakan kita coba. Jangkauan ekspedisi armada laut Majapahit tidak ditemukan dalam sejarah kerajaan yang berada di bagian laut Kalimantan, Kepulauan Sulu, Sulawesi, Maluku hingga ke Papua. Tidak ada. Itu hanya klaim dari penceritaan sejarah dari kerajaan Majapahit itu. Entah siapa yang menceritakan sejarah itu. Yang jelas yang kebanyakan dalam pelajaran di sekolah itu terapan dari Belanda. Itu buatan Belanda, bukan persis sejarah asli. Kemudian penceritaan kekuasaan maritim ini adalah itu versi sejarawan di tanah Jawa, yang mana fakta sejarah itu tidak ada, sama sekali tidak ada, apalagi sampai ke pulau bagian Asia Tenggara lainnya, sampai ke Laut Cina atau Tiongkok ya, tidak ada itu. Kemudian mengenai kawasan laut di bawah pengaruh Majapahit. Nah, ini yang di bawah yang berwarna biru ini ya, biru pekat ini, lautan yang biru pekat ini, itu disebutkannya dalam keterangannya kawasan laut di bawah pengaruh Majapahit. Tidak ada itu. Laut bagian Aceh itu Aceh yang kendalikannya, kerajaan Aceh.
sampai di Malaka itu Kerajaan Malaka, dan sebelah bagian Sumateranya itu kerajaan-kerajaan Sumatera. Dia masing-masing kawasan daratan itu dia punya hubungan dagang di sana antara kerajaan-kerajaan lainnya. Itulah yang punya peranan masing-masing wilayah. Tidak ada hubungan dengan Majapahit. Majapahit tetap di bagian wilayahnya, bagian daerah kekuasaannya. Dan kemudian negeri bawahan Majapahit di barisan nomor 3 ini ya, yang kuning muda ini, yang oranye muda ini. Itu artinya kita lihat itu Pulau Sumatera ya, semuanya ya, itu bawahan Majapahit menurut keterangannya. Begitu juga yang pulau di bagian Semenanjung. Itu sampai ke atas itu ya, itu yang warnanya sama dengan Pulau Sumatera itu semuanya itu adalah negeri bawahan Majapahit. Itu tidak benar. Itu juga yang di sebagian Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian itu tidak benar ya. Papua. Karena di Sumatera ini kita melihat sejarah tanah ulayat itu dari Lampung sampai barat daya Aceh itu tanah ulayat Minangkabau. Begitu juga di Negeri Sembilan, tanah ulayat Minangkabau. Tidak ada tanah kuasa dari Majapahit, itu dari segi tanah. Begitu juga di Kalimantan, Sulawesi, tidak ada tanah Majapahit, itu tanah-tanah asli sana. Dan nanti kita ceritakan lagi. Dan sebagian arah ke Malaka, bagian Sumatera arah ke Malakanya itu dari bawah sampai ke atas Aceh itu kerajaan. Tidak ada kuasa Majapahit, apalagi jadi kerajaan bawahan Majapahit. Tidak ada dalilnya, tidak ada referensinya itu. Sejarah pun menyatakan tidak ada. Di Malaysia juga tidak ada. Raja-raja yang berhubungan dengan Malaysia itu raja di Sumatera. Di Kalimantan juga berhubungan dengan raja di Sumatera. Sulawesi hingga Maluku, bagian Nusa Tenggara itu berhubungan dengan Sumatera. Sekalipun Majapahit tetap ada hubungan dengan Sumatera, itu fakta. Dan kerajaan Sunda Galuh pun tetap ada hubungan silsilah dengan Sumatera, tepatnya dengan Minangkabau. Itu fakta. Makanya untuk mempercayai suatu sejarah atau peristiwa sejarah itu sendiri, kita harus jujur dalam mencari fakta di balik sejarah yang diceritakan. Tidak asal kita percaya, tidak boleh kita mudah dengan gampangnya untuk mempercayai sebuah cerita sejarah. Apalagi konten-konten yang beredar di YouTube menceritakan tentang sejarah. Jangan mudah percaya. Karena itu adalah kepentingan, konten sejarah kepentingan. Tidak boleh. Kita ingin mengungkapkan sejarah itu harus berdasarkan fakta, karena sejarah ini adalah realita kehidupan nyata di masa lalu. Lalu kemudian ranah inti Majapahit.
Ranah inti Majapahit tidaklah sebesar yang kita lihat sekarang di peta ini. Karena di bagian atas itu, di bagian lautan yang sekarang kita ketahui wilayah Kepulauan Seribu, bagian Pulau Gadung, bagian lautnya itulah yang di Jakarta sekarang, DKI, itu adalah Sri Bandar punya. Setiap wilayah pulau pada masa perdagangan dahulu, zaman raja-raja, itu ada bandarnya, ada Sri Bandarnya. Begitu juga di bagian Asia Tengah dan Timur ada. Begitu juga di Aceh yang kita tahu sekarang jadi ibu kota provinsi, yaitu Banda Aceh. Lampung, Bandar Lampung, itu salah satu contohnya, dan Banda Neira, ya. Jangan mau kita dibodohi oleh cerita sejarah fiktif. Ya, itu bukan hanya mitos. Kalau mitos itu antara iya dan tidak, tapi kalau fiktif itu hoax, ya. Oke, saya rasa itu dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang tanah ulayat, kerajaan, peradaban, dan silsilah raja-raja, dan lain-lain dan sebagainya. Buat teman-teman yang suka channel ini, untuk membantu berkembang silakan aja. Jangan sungkan-sungkan subscribe channel Dimas Puji, dan silakan tinggalkan komentarnya, atau ada unek-unek yang ingin dikeluarkan silakan di kolom komentar. Selagi masih kita layani dengan positif, ya, dengan bijak tentunya, akan Dimas balas komentar-komentarnya. Dan jika ada hal yang tak sependapat dengan Dimas, cerita Dimas, silakan akan Dimas luruskan nanti, akan Dimas balas sesuai pertanyaan di kolom komentar. Oke, saya rasa itu dulu, Dimas rasa itu dulu, ya. Sekian dan terima kasih.